Nah, di sini tinggal diubah aja periode bukunya, teman-teman. Nah, di sini periode buku ini saya ubah ke bulan April. Lalu saya kembali lagi ke menu jurnal transaksi. Lalu masuk ke laporan buku ini, ya. Nah, di sini ya. Ini saya kembalikan dulu. Saya blanknya. Nanti akan ketahuan seperti teman-teman. Nah, nanti akan nampak seperti ini, teman-teman. Di sini ya. Saldo sebelumnya ya itu 149 juta dan keluar di sini ya sebesar 1.500.000, maka saldo akhirnya 147 juta lah 953 sekian ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Di video kali ini saya ingin mensimulasikan cara menginput jurnal transaksi keuangan harian organisasi nirlaba di dalam aplikasi laporan keuangan organisasi nirlaba versi 624. Saya langsung login saja ya. Nah, untuk menginput transaksi harian keuangan organisasi nirlaba itu inputnya di menu jurnal transaksi ini ya. Saya langsung klik saja ya. Nah, di menu jurnal transaksi ini nanti ada menu jurnal, ada menu laporan buku. Nah, ini semacam rekening koran ya. Lalu di sini ada menu kwitansi jurnal ya. Nah, misalnya saya akan menginput transaksi biaya yang dikeluarkan melalui kas ya. Maka saya akan masuk ke jurnal 1 ini. Karena jurnal 1 ini adalah jurnal kas. Nah, nama-nama ini itu bisa diubah ya, nama-nama jurnal ini. Nah, untuk mengubah nama-nama jurnal ini itu ada di menu setting coa. Nah, langsung saya input jurnal kas ya. Saya keatasin dulu. Nah, di sini jurnal kas itu ada saldo akhirnya sebesar 1.030.000. Nah, kemudian pada tanggal 1 misalnya ya, tanggal 1 April 2024, nomor transaksinya 23. Misalnya di sini PIC-nya itu kuat ya. Lalu di sini catatan transaksinya itu biaya rapat. Kemudian di sini ada akun transaksi ya. Akun transaksi ini itu berasal dari coa ya. Ini saya pilih ya, tinggal pilih. Yang saya pilih adalah biaya rapat ya, beban rapat dan konsumsi di sini ya. Saya pilih. Lalu di sini dana keluarnya itu sebesar 780.000. Sehingga saldo di sini sisanya 250.000. Selanjutnya misalnya tanggal 3 ya, 3 April 2024. Nomor buktinya itu 24. Nah, di sini PIC-nya misalnya si ini ya. Si kurma ini ya, misalnya kurma. Lalu catatan transaksinya itu membeli perlengkapan membeli bahan ya, bahan dapur.
Nah, di sini akun transaksinya itu saya pilih beban MCK dan dapur di sini ya. Saya pilih beban MCK dan dapur. Sejumlah 185.000. Sehingga saldo akhirnya tersisa 65.000 ya. Nah, karena saldo ini tinggal sedikit ya, saldo kasnya ini tinggal 65.000, maka saya meminta untuk diisi kembali kasnya ya. Nah, kemudian terjadi pengisian kas di sini, misalnya di tanggal 4 ya, 4 April 2024. Nomor transaksinya itu 25. Yang menerima itu misalnya si Kuat ini ya, yang menerima Kuat di sini. Nah, kita tanya kas ini berasal dari mana misalnya ya. Misalnya kas ini berasal dari kas dana pengelola. Artinya berasal dari jurnal dana pengelola ya, atau dari bank dana pengelola. Nah, makanya di sini mutasi kas dari dana pengelola. Nah, kemudian di sini saya input, saya pilih ya, saya pilih karena di sini mutasi masuk ya, uang masuk. Di sini ada mutasi dana masuk. Nah, mutasi dana masuk di kas ini itu berasal dari mana? Berasal dari dana pengelola. Maka di sini saya pilih dana dari dana pengelola. Seperti ini. Kemudian saya input di dana masuk. Misalnya saya terima itu nilainya 1.500.000 ya, dari dana pengelola. Sehingga saldo akhirnya yang tadinya 65.000 menjadi 1.565.000 ya. Nah, ketika sudah diinput ke dalam jurnal kas ini ya, khusus untuk mutasi ya. Jadi mutasi itu transaksi antar jurnal. Itu kita harus menginput juga dana keluarnya ya. Ini kan menginput dana masuk. Nah, bisa kita kontrol di sini ya. Saya kontrol dulu. Lihat kontrolnya di sini ya, di rekonsiliasi antar jurnal. Nah, di sini. Nah, bisa diperhatikan di sini. Kas itu dana dari dana pengelola ya. Itu dana masuk sebesar 21.500.000, tapi di sini selisih 1.500.000 ya. Masih selisih 1.500.000. Kenapa? Karena di dana pengelola ini belum diinput ya, dana keluarnya, dana untuk kasnya itu belum diinput sejumlah 1.500.000. Jadi bisa dikontrol di sini ya. Nih. Ya. Saya klik back dulu. Artinya selain diinput di jurnal kas ini sebagai penerimaan mutasi dari dana pengelola, ini perlu diinput juga di jurnal 2 ini ya. Artinya mutasi keluarnya ya, harus diinput. Kalau tidak diinput nanti nggak balance nanti. Ya. Di sini bisa dilihat ya tadi ya, di sini ada selisih nih. 1.500.000 karena di dana pengelola ini ya, di akun sumber dana pengelola ini yang dana keluarnya itu belum diinput, maka perlu diinput. Di jurnal transaksi, jurnal dana pengelola ya, ada di jurnal 2. Nah, di sini perlu diinput. Tanggal berapa bisa dilihat di sini ya. Tanggal 4. Nah, kalau misalkan ini bisa di copy aja begini. Ya. Lalu masuk ke sini ya. Ini
Di sini nomornya 16. Yang mengeluarkan itu siapa? Misalnya Haji Kurniawan ini ya. Nah, di sini mutasi dana pengelola diubah, mutasi dana pengelola untuk kas gitu. Lalu di sini dipilihnya mutasi dana keluar ya. Berarti di sini mutasi dana keluar, dana untuk kas ya. Lalu di sini kita clear konten, masukkan di sini sejumlah 1.500.000. Nah, sehingga saldo akhir yang tadinya 149 juta sekian menjadi 147 juta sekian ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, hal ini berlaku juga jika terjadi mutasi antar jurnal ya. Misalnya jurnal 2 terima uang dari jurnal 3 ya. Maka di jurnal 2 diinput sebagai penerimaan dana, di jurnal 3 diinput sebagai pengeluaran dana untuk jurnal kedua. Seperti itu seterusnya jika ada mutasi antar jurnal ya. Nah, nanti ketika sudah diinput seperti ini ya, antara jurnal 1 dan jurnal 2 yang tadi, maka di rekonsiliasi antar jurnal ini yang tadinya selisih akan menjadi 0 ya. Di sini di dana pengelola dana keluarnya 21.500.000, di dana kas itu masuk sebesar 21.500.000. Jadi di sini tidak ada selisih ya. Nah, ini untuk mengontrol. Oke. Nah, setelah menginput jurnal transaksi tadi, di jurnal transaksi nanti ada laporan buku, teman-teman. Saya klik laporan buku ya dari kas yang tadi. Nah, ini laporan bukunya. Nah, laporan buku ini semacam rekening koran lah ya gitu. Jadi setiap jurnal ini itu akan menghasilkan masing-masing laporan buku atau laporan rekening koran. Nah, di sini ada laporan buku, saya buka lagi. Nah, di sini udah masuk ya, tanggal 1 April, tanggal 3, 4 April nih ya, sudah masuk. Di sini biaya rapat. Terus membeli bahan-bahan dapur ya. Nih, masuk di sini. Sehingga saldo akhirnya itu 65.000 dan masuk lagi mutasi dari dana pengelola ya. Sebesar 1.500.000 dan saldo akhir untuk kas itu adalah 1.565.000. Jadi sudah masuk di sini. Ya. Begitu juga untuk jurnal dana pengelolanya di sini. Jurnal dana pengelola. Buku laporan buku dana pengelola. Ya. Nah, di sini sudah masuk ya. Nih. Bisa dicek. Nih. Tanggal 4 April ya. Nih, PIC-nya Haji Kurniawan SHMH. Ya, nomor buktinya 16, mutasi dana pengelola untuk kas, terus dana untuk kas di sini sejumlah 1.500.000. Sehingga saldo akhirnya menjadi 147 juta sekian. Nah, kalau misalnya mau saya print, gampang. Kalau mau print di sini tinggal pilih aja ya, di masing-masing filter ini ada. Nanti tinggal pilih begini ya. Lalu blanknya ini dihilangkan nih, blank ini. Ya, blanknya di checklistnya dihilangkan lalu di oke. Nah, ini ya. Pada hari ini tanggal 1 Februari, misalnya ini tanggal ini mengubahnya di mana? Untuk mengubah tanggal ini itu diubahnya dari menu utama ini ya, dari menu profil ini. Misalnya di sini tanggal masih tanggal 4 lah ya, 4 April, misalnya 4 April ya. Tahun 2024. Oke, sekarang kita lihat di jurnal transaksi, masuk ke laporan buku dana pengelola ini ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini berubah nih kan. Tuh.
Tanggal 4 April 2024, saldo dana pengelola ditutup dengan keadaan posisi baik berikut. Jumlah saldo akhir dana pengelola adalah ini teman-teman, 147.953.334 ya. Ini untuk laporan bukunya. Nah, bagaimana kalau misalnya saya mau lihat buku laporan buku untuk bulan April saja atau bulan Maret saja. Di sini bisa dilihat ya, misalnya contoh di sini saya mau lihat bulan April saja ya. Di sini bisa dilihat di sini tanggal 30 Maret ya. Itu saldo akhirnya 149 juta. Ya. Saldo akhirnya. Nanti saldo akhir ini akan menjadi saldo awal nih. Ya, di bulan Maret akan menjadi saldo akhir. Ketika di bulan April akan menjadi saldo awal. Nah, ini saya klik back. Nah, di sini tinggal diubah aja periode bukunya, teman-teman. Nah, di sini periode buku ini saya ubah ke bulan April. Lalu saya kembali lagi ke menu jurnal transaksi. Lalu masuk ke laporan buku ini, ya. Nah, di sini ya. Ini saya kembalikan dulu. Saya blanknya. Nanti akan ketahuan seperti teman-teman. Nih. Nah, nanti akan nampak seperti ini teman-teman. Di sini ya. Saldo sebelumnya ya. Itu 149 juta dan keluar di sini ya sebesar 1.500.000, maka saldo akhirnya 147.953 sekian ya. Ini. Oke, nah selain laporan buku ada juga di sini laporan kwitansi teman-teman. Nah, ini laporan kwitansinya ya. Jadi setiap jurnal itu akan menyajikan laporan buku dan laporan kwitansi ya di sini. Nah, setiap transaksinya itu berkaitan dengan pengeluaran dana, maka di sini judul kwitansinya akan menjadi kwitansi pengeluaran dana. Tapi kalau misalnya kwitansinya itu transaksinya itu berkaitan dengan penerimaan dana, maka di sini akan menjadi kwitansi penerimaan dana. Oke, sekian ya video kali ini. Bagi teman-teman semua yang membutuhkan dan ingin menggunakan aplikasi ini, silakan saja hubungi saya melalui email atau telepon. Yang alamat email dan nomor teleponnya saya sertakan di deskripsi video ini. Dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Salam media Excel dan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.